Halo Moms, dengan saya Dr. Yoga Yandika. Sekarang kita akan bahas tentang strategi makan sehat untuk bayi dan anak. Nah, strateginya apa aja sih? Pertama, jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru ke anak. Maksudnya apa sih? Jadi memang pada saat anak makan, dia itu kadang butuh waktu sekitar 10-15 kali perkenalan. Biasanya nih, kalau misalkan moms yang datang ke kita nih pada saat konsul nih, "Dok, anak saya dikasih makan langsung berhenti. Kayaknya dia nggak suka deh." Nah, padahal belum tentu dia nggak suka, karena dia butuh sekitar 10-15 kali percobaan. Dia baru mengenal. Nah, supaya dia bisa mau, dia harus melihat orang lain. Jadi harus dicontohin sama ibunya atau sama bapaknya saat makan, contohin. Jadi suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga, bagusnya jangan langsung ke anak. Bagusnya ke mulut moms dulu. Sehingga dia ngeliat nih, oh oke, sendok ini bukan sesuatu hal yang berbahaya. Makanan ini bukan suatu hal yang berbahaya. Jadi dia akan memajukan badan dia. Dan akhirnya masuk tuh makanan. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, yang pasti tidak boleh ada distraksi. Jadi matikan TV, matikan gawai, nggak boleh sambil main, nggak boleh jalan-jalan, harus duduk. Nah, nanti seringnya nih, pada saat makan, digendong, dibawa-bawa jalan. Jadi nanti alasannya, "Dok, anak saya kalau misalkan disuruh makan, duduk di kursi selalu nangis teriak-teriak, dia maunya digendong." Yang ketiga, tawarkan selingan sehat di antara jadwal makan, di antara waktu makan. Kan tadi ada makan padat, makan utama, ada makan pagi, makan siang, makan sore. Di antara makan pagi, makan siang dikasih selingan sehat. Selingan sehatnya nih kalau bisa yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, kalau bisa mengandung itu. Atau bisa juga diperkenalkan dengan buah. Atau kalau misalkan dia nggak mau selingan, boleh dikasih ASI, atau kalau momsnya sufor, boleh dikasih sufor. Yang keempat, jangan paksa anak. Jadi biasakan pada saat makan, bikin suasana yang menyenangkan, sehingga anak jadi tertarik dengan makanan tersebut. Karena kalau dipaksa nih, dia akan tahu bahwa makan itu adalah suatu proses yang menyeramkan. Sedangkan kita pengennya dia makan dalam kondisi happy, menyenangkan. Jadi bikin suasana yang menyenangkan. Sehingga momsnya harus dengan suara-suara. Suara nada tinggi, rendah, bentuk. Kalau kayak saya kan nadanya datar. Nah, kalau bisa moms naiknya suaranya bikin suara yang menyenangkan. Sehingga anak jadi mau makan. Yang kelima, berikan berbagai macam pilihan rasa dan pilihan jenis makanan. Jadi anak harus dicoba nih semua jenis rasa dan semua jenis makanan. Nah, kalau untuk moms atau yang punya riwayat alergi, cara paling gampangnya ubah rasanya tiap 3 hari sekali. Jadi 3 hari sama jenisnya, nanti 3 hari berikutnya beda jenisnya. Itu kalau buat anak yang alergi. Kalau buat moms yang tidak ada riwayat alergi, boleh tuh tiap hari ganti rasa dan ganti jenis makanan. Yang ke-6, batasi pemberian jus buah. Nah, kenapa sih dok? Kok anak saya nggak boleh dikasih jus buah pada saat MPASI? Karena alasannya jus buah itu mengandung gula yang sangat tinggi. Sedangkan kita kalau bisa ngasih makan anak, itu komposisinya mengandung 3 makronutrien. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Dan nanti anak juga lebih kenyangnya gara-gara si jus buah tadi. Padahal gizinya kurang. Kalau mau dia kasih air yang paling baik adalah ASI atau susu formula. Kalau dia nyusu, kalau misalkan dia ASI, ya tetap ASI yang terbaik. Gitu. Jadi kalau mau ngasih air, kasih ASI, bukan jus buah. Yang terakhir, yang paling penting nih, waktu makan bukan hanya sebatas makan saja. Jadi saat jam makan itu adalah saatnya bonding antara moms dengan si dede bayi. Jadi saatnya komunikasi, saatnya disitulah ada kedekatan dan membentuk ikatan ibu dan anak. Makanya pada saat pemberian makan, kalau bisa jangan nanti seringnya nih pada saat ngasih makan nih obsesinya nih moms pengen habis nih makan, jadi wah cepet-cepet nggak sabaran. Sedangkan bondingnya nggak dapet. Pada saat makan harusnya terjadi interaksi.
Ya tadi prinsipnya, supaya anak happy pada saat makan. Jadi itu strategi makan sehat untuk bayi dan anak. Semoga bisa diterapkan dan bermanfaat. Terima kasih, salam sehat.